Halo teman-teman, kembali bersama saya David NG. Hari ini hari Minggu dan saya planning bikin cendol dan masak sayur asam. Yuk ikutin kegiatanku teman-teman. Diawali dengan cuci daun pandan. Jadi ini daun pandan segar yang udah dibekukan ya teman-teman. Nah setelah saya gunting, saya mau masukkan ke blender yang sudah berisi air dan akan di blender. Ini kali pertama saya bikin cendol teman-teman. Jadi setelah sekian lama punya keinginan bikin cendol, baru kali ini saya punya waktu mencoba. Jadi saya pernah kasih resep ke teman baik saya, tapi ternyata resep itu tidak berhasil. Katanya sih cendolnya tidak kenyal. Nah, saya coba dengan resep yang lain. Kalau ini berhasil, berarti saya harus sharing resep saya ke teman baik saya yang di Indonesia. Nah, setelah daun pandannya di blender, diambil airnya dan kita buang ampasnya. Padahal jujur ya, sewaktu saya masih tinggal di Indonesia, saya itu jarang jajan beginian. Jadi saya itu bukan tidak suka ya, hampir jarang sekali makan cendol. Tapi kalau makan es campur, saya nggak tahu apakah teman-teman tahu tentang es campur. Es campur ini ya sebetulnya basicnya hampir sama dengan jajanan cendol ini. Dia juga pakai gula merah, pakai santan, pakai es, tapi dia itu lebih banyak macam, jadi rame. Ada kolang kaling, ada kacang merah, ada es cincau hitam, ada nangka, pokoknya dia lebih banyak macamnya. Saya lebih senang yang itu. Tapi cendol itu bukan gak suka sih, cuma jarang. Tapi setelah lama di sini jadinya kadang-kadang bisa kepikir juga ya, apalagi di cuaca panas begini. Ini masih jam-jam 10 pagi ya teman-teman. Jadi masih baru bangun, namanya juga hari Minggu. Jadi kita itu biasanya kalau Minggu itu tidak begitu cepat bangun pagi. Nah, ini tepung-tepungnya dimasukkan. Ada yang pakai tepung hun kueh, ada yang pakai murni tapioka. Jadi saya tidak tahu apakah yang pakai hun kueh itu juga nantinya sama seperti yang saya bikin. Tapi saya lebih cenderung suka yang ada base tepung berasnya ya. Dan kalau pakai sari pandan asli kan dia lebih wangi. Nah sari pandan asli ini kan karena saya nggak pakai daun suji, jadi warnanya itu sedikit pucat. Jadi tadi itu saya ada nambah sedikit pasta pandan biar nambah warnanya doang ya. Jadi kalau kita ada pakai daun suji itu nggak perlu lagi pakai pasta pandan, karena daun suji itu kan memang warnanya lebih pekat ya. Kalau daun pandan itu biasanya kita ambil cuma karena wanginya doang ya teman-teman. Nah kita lihat nanti hasil akhirnya bagaimana. Ini masih percobaan pertama, jadi saya bikinnya juga masih sedikit. Jadi nanti kalau misalnya berhasil, next saya baru berani bikin batch yang lebih banyak. Pak Su itu suka dengan jajanan-jajanan seperti ini, tapi kembali lagi ya, karena faktor usia, saya sendiri dan Pak Su sangat sekarang itu lebih ketat jaga asupan gula. Oh ya, tentang gula kelapa kemarin ya teman-teman, ternyata setelah saya coba ya, not bad loh. Wanginya itu dapat, pekatnya juga dapat. Jadi kalau saya pribadi sih saya recommended ya gula kelapa yang kemarin. Nah ini adonannya udah selesai, panas-panas harus dimasukkan ke cetakan. Jadi gayanya saya udah seperti profesional teman-teman, padahal ini baru kali pertama saya bikin. Ternyata adonannya agak padat. Tangan saya itu kurang cekatan ya untuk nyetak pakai alat ini.
Awal-awalnya saya coba tekan, ternyata dia berat adonannya teman-teman. Jadi setelah beberapa kali coba nyetak, saya minta Pak Su gantian karena tenaga dia lebih kuat ya. Jadi dia deh yang terakhir bantuin saya untuk nyetak cendol ini. Harus digoyang-goyang ya, jadi supaya dia itu bisa lepas. Nah, kelihatannya di sini udah cantik sekali ya, warnanya, teksturnya. Saya seneng yang lebih panjang ya teman-teman. Jadi ini Pak Su bikinnya agak pendek, terus saya ingetin nanti nextnya lebih panjang. Saya seneng lihat warnanya. Kalau warna yang pakai tepung hun kue nggak tahu ya apakah bisa segitu. Ada kan yang warnanya itu terang, terus dia bening. Nah, kalau cendol yang seperti itu saya tidak begitu suka karena dia itu tidak pakai tepung beras. Jadi bisa dilihat ya teman-teman di video kali ini tidak ada pakai filter warna ya. Jadi ini warna asli dari cendol yang sudah kita dapat. Kelihatannya sih sampai di sini aman ya, bagus. Tadinya saya coba satu, awalnya saya kira adonannya itu tidak matang. Ternyata setelah saya coba lebih banyak, adonannya lumayan enak sih. Jadi saya boleh bilang percobaan bikin cendol perdana saya itu 90% berhasil. 10%-nya lagi saya kasihkan penilaian ke teman-teman deh yang udah jago bikin cendol. Saya nggak berani bilang ini 100% karena masih pertama kali. Saya nambahin nangka ya, tapi ternyata setelah saya nambahin nangka, saya rasa nangkanya ini mungkin karena nangka beku ya, dia itu ada sedikit rasa asamnya. Jadi kayaknya si nangka nih yang bikin kacau. Jadi next saya mungkin tidak pakai nangka. Awalnya saya pikir kalau cendol pakai nangka itu kan yummy ya, enak ya, wangi. Ada yang pakai durian juga enak ya. Tapi ternyata nangka beku ini ada taste sedikit masamnya loh begitu. Tapi kalau sekali lagi kalau dilihat dari cendolnya ini saya seneng banget karena memang hijaunya dapat, teksturnya dapat, panjangnya juga dapat. Lebih cakep lagi kalau kita itu punya es serut ya teman-teman. Tapi karena saya nggak punya alat es serut, jadi saya pakai es batu yang dihancurkan. Ya lumayan sih, tidak 100% mirip tapi udah mendekati kemiripan yang diharapkan. Nah, hari ini panas banget teman-teman, lumayan panas. Jadi kalau panas-panas begini dikasih minuman segar begini, mantap ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kuah gula merahnya juga bagus ya. Ini saya nggak pakai maizena, jadi memang dia pekat. Lanjut saya masak sayur asam teman-teman. Jadi semua sayur-sayurnya saya cemplungkan ke dalam. Tidak begitu banyak jenis sayur sih, yang ada cuma jagung, labu siam, kacang tanah, kacang panjang. Jadi saya itu tidak beli kol, tidak pakai terong karena yang ada cuma yang seperti teman-teman lihat di video kali ini. Tapi rasanya udah mantap banget ya. Saya ada tambah asam potong ya, jadi wanginya dapat, asamnya dapat, gurihnya dapat. Nah, karena udah capek, Pak Su saya kasih dia bonus minum sedikit es cendol. Ternyata dia seneng banget. Inilah makan siang kami hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye.